Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar dalam Gelap. Tapi Aki tahu nggak tentang Astana Gede ini? Ya. Oh. Dia mah cikal bakal kerajaan Galuh. Tapi kita nggak tahu nih di mana posisi tepatnya keraton dari kerajaan Galuh. Tanya Jang, zaman Bareto mah sebutan teh kerajaan Galuh Purba Jang. Galuh Purba? Oh, kenapa disebut Galuh Purba itu? aslina Galuh teh di Kutai Kertanegara. Wah, yang benar. Kana Ujang ke Kalimantan. Tapi bukan di sini tempatnya. Bukan di sini, di mana tempat yang ada 7 itu? Ada sebuah danau. Sahabat Syiar yang berbahagia, Astana Gede yang berlokasi di Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, memiliki sejarah yang panjang. Kami, tim Syiar dalam Gelap, mencoba menelusuri jejak-jejak sejarah yang tertinggal. Mediumisasi pun dilakukan. Datangnya beberapa makhluk ke lokasi yang berinteraksi dengan kami masih belum mampu untuk mengungkap sejarah yang tersembunyi. Seperti apa cerita selengkapnya? Tetap di Syiar dalam Gelap. Namun kita tidak pernah menyandarkan 100% informasi yang dari sebangsa Aki sampaikan. Harus Terus bawa terus retikan dayun, kahandapna retikan dayun, Dharma Raja kahandapna dewa Niskala Wastu Kencana. Sepertinya harus pergi ke sana untuk mengungkap kerajaan Panjalu yang pernah berdiri di kota Daha. Dahar, babarengan. Masya Allah. Sama siapa? Yang rakyat-rakyat. Sama rakyatnya. Berarti nggak ada kasta di situ. Nah, nggak rakyat nama nganggap raja. Tetap menghormati sebenarnya aja. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd.
Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur Alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di lokasi Astana Gede, Kawali, Kabupaten Ciamis. Insya Allah pada malam hari ini Syiar Dalam Gelap akan melakukan penelusuran tentang sejarah yang tersembunyi di Astana Gede. Rangkaian liputan kami pada malam hari ini memang menyangkut liputan-liputan terdahulu. Sebelumnya kami sempat meliput sejarah dari Karang Kemuliaan yang masih merupakan alur perjalanan sejarah dari Kerajaan Galuh. Sahabat Syiar, mudah-mudahan liputan pada malam hari ini semua berjalan lancar. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari dialog-dialog yang akan kami bangun. Oke Di, Siap, Ustaz. ini kan bukan yang pertama ya kita mencoba mengangkat sejarah dari Kerajaan Galuh. Betul, Ustaz. Sebelumnya kita pernah ke Karang Kemuliaan ya. Di sana juga merupakan mata air dari Kerajaan Galuh. Kawali ini. Betul. Karena menurut sejarah Kawali ini merupakan cikal bakal dari atau penerus dari Kerajaan Galuh di Karang Kemuliaan ini. Karang Kemuliaan. Kira-kira apa sih yang akan kita coba angkat nanti dalam liputan pada malam hari ini? Jadi memang fokus kita nanti ke Astana Gede ini, Pak Ustaz. Astana Gede ya? Iya, Pak Ustaz. Karena kan banyak situs-situs juga ada makam. Di dalam sana ya? Iya, tadi kan kita sudah survei itu. Ada 6 situs, kemudian ada makam juga, makam besar itu. Dan ada mata air juga. Ada mata air? Cikawali itu. Oh, Cikawali. Memang sangat menarik ya peninggalan para leluhur kita. Terutama di tempat Astana Gede ini. Astana Gede memang tersimpan banyak sekali situs-situs sejarah. Bahkan ada peninggalan dari prasejarah, peninggalan klasik, ataupun peninggalan masa-masa keislaman. Makanya yang dimakamkan di sini itu kebanyakan dari Cirebon ya, Ustaz. yang sudah masuk unsur-unsur Islamnya. Nah, mudah-mudahan sedikit banyaknya nanti kita akan mengetahui sejarah-sejarah yang tersembunyi di Kabupaten Ciamis ini, tepatnya di Kawali. Kamu Cep, Ya, Ustaz. sebagai keturunan Sunda ya? Sunda, Ustaz. Oh, Sunda, asli Alhamdulillah. 100%. Insya Allah. Oke. Kalau dilihat dari nama nih, Astana Gede, itu artinya apa sih kalau dalam bahasa Indonesia kita ini? Astana Gede itu makam besar, Ustaz. Makam, jadi Astana itu makam, bukan istana, bukan? Bukan, kecenderungannya Astana. Astana itu adalah makam. Iya. Mungkin istana, apa namanya? Astana Jahir. Istana, Tapi ada juga yang menyebut Astana itu istana ya? istana, Ustaz. Cuman rata-rata Astana itu menyangkut kepada pemakaman ya? Iya, Ustaz. Oke. Terus kalau untuk Kawali sendiri itu ada maknanya nggak sih dalam bahasa Sunda itu? Masya Allah. Kawali Belum tahu ya? belum tahu, Ustaz. Apa identik atau disandarkan kepada Kawali? Mungkin, Ustaz. Mungkin ya. Tapi yang jelas Kawali itu nggak ada artinya, belum nggak diketahui artinya apa itu. Anda belum dapat referensi, Ustaz. Belum dapat referensi. Oke, karena memang belum hidup di zaman Kawali. Iya, zaman Ustaz. kerajaan. Siapa yang bikin Belum hidup nama ya? Kawali itu? Oke. Tapi yang perlu diperhatikan sahabat-sahabat itu sekalian, komunikasi-komunikasi yang akan kita coba bangun melalui prosesi mediumisasi memang jangan sekali-kali kita jadikan sebagai sandaran kebenaran kita dalam pengungkapan satu sejarah. Ini bisa menjadi satu literatur kita. Yang terpenting adalah informasi yang nanti akan kami dapatkan ini coba ditelusuri jejak-jejak dari apa-apa yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, baik berupa prasasti, catatan-catatan sejarah dari daun lontar, ataupun hal-hal yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Yang mudah-mudahan dari informasi yang kita dapat itu ada korelasinya ya, ada titik temu dari sejarah yang tersembunyi di Astana Gede. Baiklah sahabat Syiar, mungkin kita akan lanjut ke prosesi mediumisasi. Namun tidak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada SSDG Korwil Tasikmalaya yang telah memprakarsai kegiatan di malam hari ini. Juga kepada sahabat-sahabat Syiar dari berbagai macam korwil yang telah hadir dan datang untuk memberikan support kepada kami. Ada korwil Jakarta, Jakarta, Bekasi, Bekasi,
Tangerang, Karawang, Bandung, Depok, Bandung, dan banyak lagi yang lainnya. Udah kayak Oma Irama itu. Masya Allah. Baiklah sahabat siar, tidak berpanjang kalam, kita akan langsung melakukan prosesi mediumisasi. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Aduh. Hah? Dapat kiriman tukang pijit dari Tangerang. Alhamdulillah. Waduh, enak di situ teman laki-laki. Oke. Hah? Ke sini. Tengah-tengah sini nih. Hah? Sini. Hadapnya sini. Oke, sahabat siar, alhamdulillah saat ini saya bersama Kang Budi. Kang Budi dari Korwil mana, Kang Budi? Korwil Purwakarta. Purwakarta. Udah pernah jadi mediator, Kang Budi? Kemarin mediator dadakan. Mediator dadakan? Iya. Oh, kalau gitu saat ini kita berdayakan jadi mediator. Jadi memang Kang Budi ini pada awal tadi survei, beliau datang tiba-tiba merasakan energi dan sempat kemasukan suatu makhluk dan memberikan peringatan kalau nggak salah ya. Saya sempat lihat videonya juga tadi Kang. Oke, kalau gitu coba kita panggil makhluk yang tadi, mudah-mudahan mau masuk lagi. Oke ya, nanti fokus aja ya. Bismillah, dikemasin aja. Bismillah. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Apa benar ini makhluk yang tadi sore masuk ke dalam tubuh anak ini? Selamat. Oke. Selatan menyerang. Kamu boleh tahu. Membalas dendam? Apakah mereka menyebutkan membalas dendam terkait apa itu? Tidak ya? Jemputan. Penjemputan? Penjemputan terhadap siapa? Tidak menyebutkan siaga. Mau. Ya, oke. Atur nafas Anda. Oke.
Ada berapa banyak pasukan yang mereka bawa? Apakah terjadi pertempuran? Terjadi hujan. Oh, terjadi hujan. Sudah lama tidak hujan. Alhamdulillah. Hujan rahmat Allah. Insya Allah ini rahmat dari Allah. Biar adem malam ini. Kalau dari pasukan kita sendiri, pasukan Maung, apa ada yang terluka atau maut? Tidak ya? Tidak, siaga saja gitu. Oke. Dan sekarang pasukan selatan berada di mana? Mereka di luar sedang memata-matai. Oh, oke kalau gitu. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kalau Anda sendiri berasal dari mana? Saya dari luar. Ya, luarnya di mana maksudnya? Apakah di mana itu? Oh, dari Gunung Sunda. Oke, berarti banyak dari bangsa Anda Gunung Sunda datang ke sini ya? Iya, sepertinya tubuhnya sudah tidak kuat. Sudah. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ngajak mangga. Masya Allah, sahabat siar. Alhamdulillah, ternyata memang makhluk yang tadi sore masuk ke tubuh Kang Budi dan dia menginformasikan bahwa pihak selatan sempat menyerang dan ingin membalas dendam. Allahu alam, mungkin mereka hanya mencari-cari aja. Pada hakikatnya ingin merusak liputan malam hari ini. Bisa diyakini seperti itu. Oke lah, kalau begitu kita coba masuk ke mediumisasi yang kedua dengan mediator Kang Opik GI. Udah masuk, mana dia? Tuh, teriak, puter ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung saha ieu? Aduh nuhun ya. Kunaon? Terus datang kemari. Oh, alhamdulillah. Ki, kita ngobrol di depan yuk, Ki. Kita di sini yuk. Biar lebih enak di karpet ngobrol. Aminnya. Alhamdulillah. Banyak, Ki, dari luar kota, Ki. Dari koril-koril. Hampura. Biasa politiknya, Jeng. Politik. Kok omongannya kayak Ki Jarot, Ki? Satu komando. Masya Allah. Alhamdulillah. Hapunten, Ki, sebelumnya dengan kisah ya. Perlu sebutkan? Perlu, biar ngobrolnya enak. Engke wae ah. Engke wae. Nah, kumaha nanti manggilnya? Guru. Guru? Aya. Masa nggak lihat, Ki? Coba dicari, Ki. Arah jam 1, Ki. Jam 6. Arah jam 3, Ki. Arah jam 3. Jam 12 sekarang. Kasep, aduh. Rampes. Waduh. Lama nggak jumpa ini, Ki. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya lihat makin hari makin tua, Ki.
Iya, betul. Iki. Jang, atuh nuhun ya Jangnya. Atuh nuhun. Kunaon eta? Terus datang kemarinya. Oh, ya alhamdulillah. Namanya juga kita pengen silaturahmi juga. Seperti itu. Tapi Aki Bongkok ada di sini nggak? Ujang pura-pura ya. Oh, ternyata Aki Bongkok ada di sini. Nanti aya tamu, Jang. Aya tamu? Di mana tamu, nak? Aya. Waduh. Ki, Anda tahu nggak kira-kira apa maksud kedatangan kami ke tempat ini? Engke wae, ending tamu ya masuk. Oh. Lah terus Aki kenapa masuk duluan? Hah? Mau izin lah tuh, boleh masuk ente. Oh gitu. Itu tamu dari mana, Ki? Yang tadi sampaikan. Oh, yang bener dari selatan. Masa sih? Tempur wae, tempur wae. Jang, kapan beresnya? Kapan beres? Ya beresnya sampai kita nggak diserang. Halusnya Jangnya. Apa? Bikin adem, hujan, politiknya Jangnya. Iya, Ki, betul, Ki. Jadi halus ya? Ngeledek lah Jang. Jang kan bisa ngeledek. Hehehe. Itu kenapa muter-muter begini nih? Seneng Jang, seneng. Seneng. Oh, lagi bahagia. Sayang, kesenangan ini dihancurkan dengan permusuhan. Oh, itu udah mulai berpuisi aja. Masya Allah. Tapi nanti masuk lagi, Ki, ya? Insya Allah, Jang. Kita cuma pengen tahu nih dari pihak selatan siapa sih kira-kira yang memata-matai. Oke, Jang. Tapi Aki tentu paham maksud kedatangan kita nih, pengen mengetahui sejarah tentang Astana Gede, tentang Kawali, dan juga Kerajaan Galuh secara umum. Aduh. Nanti Aki mau masuk ya? 3 hari 3 malam. Wah, 3 hari 3 malam? Wes, nggak apa-apa, saya tungguin. Insya Allah, Jang ya. Oke lah, Ki, kalau begitu. Ya, Ki. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sekian, Jang. Cukup sekian dan terima kasih. Udah. Cepat masukkan saya nggak sabar. Oh, begitu. Oke lah, Dik. Rumah Aki. Aduh, malah Dik. Ki, kalau gitu gantian aja ya. Aki keluar biar makhluk selatan masuk ke tubuh yang Aki rasuki, oke? Siap. Siap. Oke, satu komando, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan lebih tebal. Oh, udah jangan tebal-tebal. Baru juga dimulai. Tebalkan. Buat apa ditebalkan? Sayang tenaga. Apa maksud kedatangan Anda ke tempat ini? Kenapa Anda memata-matai kegiatan kita di Astana Gede Kawali? Hah? Kenapa? Anda cukup sudah tahu tujuan saya datang ke sini untuk apa. Ya, walaupun saya tahu, tapi saya ingin mendengar langsung dari ucapan Anda. Apakah betul Anda yang namanya Syekh Athoillah? Wah, Anda salah alamat. Apakah saya salah alamat? Salah alamat. Syekh Athoillah tidak ada di sini. Yang Anda hadapi, Anda siapa? Saya Hakim Bawazir. Kenapa? Anda lah yang disebut nama Syekh Athoillah. Ya, makhluk sebangsa Anda kadang memberikan gelar seperti itu. Tapi nama saya Hakim Bawazir.
Kenapa Anda muter-muter? Bikin saya pusing. Anda akan tahu strategi apa yang akan saya buat. Oh gitu, jadi Anda berstrategi. Oke. Lalu apa maksud kedatangan Anda ke tempat ini? Apa perlu saya sampaikan? Perlu sekali. Sedangkan Anda sudah tahu. Coba jelaskan. Untuk bertempur? Bukan itu. Oh bukan itu, alhamdulillah. Pertempuran bukanlah penyelesaian. Bagus, bagus. Jadi Anda ingin berunding? Berunding lebih dahulu. Kalau memang tidak bisa, marilah kita sesuai dengan apa yang sudah Anda anut. Oke, kita akan berunding. Konferensi meja bundar. Baik. Apa yang Anda kehendaki dari kami? Urusan kita belum selesai. Betul. Dan saya yakin sampai kapanpun tidak akan selesai. Ya. Karena selamanya al-haq akan selalu berhadapan dengan kebatilan. Ya. Tapikah Anda akan terus menjalankan seperti itu? Ya jelas. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Allah menyuruh saya pulang. Apakah perlu saya jemput terlebih dahulu? Wah, Anda menjemput saya? Sebelum Tuhanmu untuk menyuruh. Semua makhluk akan mati. Betul itu. Sama halnya seperti saya. Oh, Anda juga ya? Sama. Anda sudah tahu. Betul sekali. Nggak masalah kalau Anda ingin menjemput saya. Biasanya saya dijemput sama malaikat Israel. Jangan ikut campur kalian. Aki mana Aki? Ternyata Aki Jarod sudah mulai memandang. Ingin menghantam saya dari belakang. Kelicikan Anda selalu seperti ini. Tidak juga. Ada yang licik. Memang itulah kami. Dia licik, akan saya licikkan kembali. Kaget ya? Ternyata saya belum bisa untuk menyentuh Anda. Terlalu tebal. Saya tahu Anda makhluk yang licik. Anda sungguh luar biasa. Seperti itu. Anda tahu saya siapa? Anda adalah setan. Betul? Bangsa kami pun ada yang nama setan. Oke. Berarti ada sebangsa jin yang ingkar kepada Allah. Itu namanya setan. Loh, malah ketawa. Tertawalah selagi Anda bisa tertawa. Anda ngeledek? Enggak. Malah saya nyuruh Anda ketawa, itu bukan ngeledek. Akan saya coba untuk membuka tabirmu. Izinkan saya. Bagaimana kalau tidak saya izinkan? Ini musuh yang sopan, dia mau nyerang aja minta izin. Karena saya tahu sebelum saya untuk menyerang, Anda sudah menebalkan benteng seperti apa yang saya lakukan tadi. Oke, Anda sudah paham ternyata. Silakan. Baiklah. Pusaka Naga Selatan, atas izinmu baru dia
dan sombong Anda manusia. Loh, kok sombong? Kenapa Anda bisa berkata saya sombong? Anda sampai saat ini belum bisa terkalahkan. Masya Allah. La quwata illa billah. Kenapa raga ini jadi kaku? Apakah Anda melemahkan? Tidak. Saya tidak melemahkan sama sekali. Bertobatlah pada Allah. Tidak. Sebelum perjanjian ini terputus. Kenapa ini? Apa yang Anda lakukan pada saya? Bismillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Kenapa senjata ini untuk malah menyerang diri saya sendiri? Apakah ini yang dinamakan pusaka yang dari emban saya sendiri? Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahlilan nggak ya besok ya? Enggak ya? Disadari Kang Ucep. Oke, sahabat siar. Akhirnya kita bisa liputan dengan tenang. Ya, setelah utusan selatan, dia memang dari tadi memata-matai, bahkan dari sejak sore tadi. Ya, mengirimkan mata-mata untuk mengetahui kegiatan kita di lokasi ini. Dan syukur alhamdulillah dengan pertolongan Allah, makhluk yang masuk ke tubuh mediator kita pun dapat dikalahkan. Yang mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih fokus lagi kepada niat rencana kita untuk mengungkap Astana Gede di daerah Kawale ini tanpa ada halangan dan rintangan. Baiklah sahabat syiar, kita akan lanjutkan mediator kita yang ketiga. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Udah, Bah. Belum. Begitu tidur ya. Menurut. Oke. Oke. Sini, Ki. Oke sahabat syiar, kita akan langsung panggil lagi Ki Jarot. Ya. Dia memang salah satu sesepuh di tanah Pasundan, di tanah Sunda ini. Mudah-mudahan ada informasi yang beliau bisa sampaikan. Tapi tetap koridor kita adalah prasasti ataupun peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Informasi nanti akan diberikan ataupun yang kita coba gali hanya sekedar penambah wawasan saja. Dan kita mungkin lebih berupaya lagi untuk membuktikan apakah ucapan itu merupakan kebenaran atau bahkan hanya isapan jempol belaka. Ya. Jadi tetap koridor kita adalah kita mencoba mencari kebenaran dari bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan di alam kita. Siap, Di? Siap, Pak. Oke, masuki arena. Tidur. Siap ya? Udah makan tadi? Udah. Nambah nggak? Enggak. Kenapa nggak nambah? Duren doang yang nambah, nasi nggak nambah. Oke, Didi. Lanjutkan, Di. Ah, Didi ya. Aku mak. Ya, kita istirahat dulu. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Jadi kan nggak banyak energi keluar. Sehat, Ki? Damang, Damangnya? Oke. Alhamdulillah. Tadi sempat ada olahraga sedikit, Ki.
Nges biasa. Iya. Tapi alhamdulillahnya saya lihat energinya itu nggak begitu besar, makanya agak santai lah kita menghadapi itu. Saya khawatir itu juga sebuah pancingan juga. Orang mah tadi jaga dina pos. Hah? Dina pos jadi hansip. Loh, kok jadi hansip? Aya tamu datang. Ada tamu? Dari mana? Dari selatan. Oh, tadi sempat nama Aki disebut-sebut itu. Cek urang sok weh. Mangga asup. Itu pundung mana? Ente sok asup weh. Oh gitu ya? Oh. Tapi masih ada nggak pasukan selatan nih? Biar kita liputannya enak nih ngungkap Astana Gede, Ki. Oh, ini sebuah peninggalan yang luar biasa, Ki. Dari kerajaan Galuh ini. Kerajaan Galuh? Iya. Jang. Tapi Aki, ketika kita cerita tentang Galuh, cerita tentang Prabu Linggawangi, jangan nangis lagi. Wonto. Udah kuat ya? Gus kuat. Kuat. Udah siap bercerita tentang sejarah? Siap, Jang. Siap ya? Oh, cuman sayang Indonesia eleh. Apaan Indonesia kalah? Oh. Udah menang gitu. Urang tadi lalajo bola heula, Jang. Eleh Indonesia. Lawan Vietnam. Urang tadi titah mawa sepatu bola manendra teh di bawah sih, eleh sia. Kok jadi bahas bola nih, kita lagi bahas seru. Astana Gede. Seru tadi lalajo bola kabeh, Jang. Siapa? Itu Mas Hadi yang nonton. Ikut nonton? Lajo dina mobil nu beureum. Pantes. Emang nyetel bola tadi? Oh, bola. Wah, ngintip ya. Itu kekalahannya karena apa itu Indonesia itu? Kalah strategi atau gimana itu? Lulus, Jang, lulus. Kok bisa lulus? Kalah. Kalah naon eta? Kalahna Indonesia nginumna temulawak, Jang. Itu malah menyehatkan. Oh. Harus dibudayakan. Nu matana sipit-sipit nginumna ginseng. Ya nggak kalah, Ki. Geus ngamodorna. Ya, Indonesia masih kurang beruntung aja, Ki. Dan wajar dalam sebuah pertandingan ada yang menang, ada yang kalah, wajar. Ya, Ki. Yang penting jangan sampai putus asa, terus berusaha. Indonesia pasti bisa. Ya pan nu ngajagaan kan mitoha urang. Nah, ngageroan urangnya. Hah? Iya. Mitoha. Biar Aki dulu mitoha, nanti terakhir masuk. Aki kolot. Nah, gitu. Nanti terakhir. Oh. Iya. Aki dulu, saya pengen informasi dari Aki dulu nih. Aki kan katanya itu udah hidup ratusan tahun yang lalu. Bahkan apa dulu sempat pengen ikut di perang Bubat, tapi Aki nggak dibolehkan sama Pangeran Lodaya ya waktu itu. Sama Braja Dharma apa Pangeran Lodaya waktu itu? Lodaya. Sama Pangeran Lodaya. Sehingga terjadilah tragedi Bubat itu sendiri. Tapi Aki tahu nggak tentang Astana Gede ini? Ya. Iya mah cikal bakal kerajaan Galuh. Cikal bakal Galuh itu memang ada di sini, bukan cikal bakal. Hah? Salah satu ibu kota kerajaan Galuh ya di posisi di Kawali. Tapi kita nggak tahu nih di mana posisi tepatnya keraton dari kerajaan Galuh. Tanya Jang? Nggak tahu, kok nggak salah ada prasasti yang menamakan atau apa ya, lembaran lontar gitu, Keraton Surawisesa. Keraton Surawisesa? Iya, Ki. Zaman bareto mah sebutan teh kerajaan Galuh Purba, Jang. Galuh Purba? Oh. Kenapa disebut Galuh Purba itu? Aslina Galuh teh di Kutai Kartanegara. Wah, yang benar. Karena ujang ke Kalimantan. Masa sih, Ki? Aya Galuh Rahyang, aya Galuh Laleha, aya Galuh... Galuh Laleha? Saya baru dengar itu ada Galuh Laleha. Angges, 2W2. Pokoknya mah ya 4, 2W2. Oh gitu. Setahu saya nih, Ki, ya, kerajaan Galuh itu merupakan penerus dari kerajaan Tarumanegara yang hancur di abad ke-5, ke-6 kalau nggak salah itu. Raja-raja Galuh di pertama tepi ke akhirnya, Jang. Aya 28, 28 mundur salama. Di pertama nate Tarus Bawa. Tarus Bawa, terus Retikan Dayun, kahandapna Retikan Dayun, Dharma Raja kahandapna Dewa Niskala Wastu Kencana.
Oh, itu saya kenal. Kalau Dewa Niskala kenal itu. Pakuan, Sunda Pakuan ta. Nah, itu udah ada, Ki. Itu udah ada. Udah ada. Aki belajar sejarah dari mana? Salah itu gurunya itu. Hah? Salah, belajar dari mana sejarahnya? Saya? Salah, Ndra. Hendra gurunya? Hendra, Jang. Wah, Hendra ngajarin itu. Masya Allah. Jadi memang kerajaan Galuh ini merupakan salah satu kerajaan tertua juga di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Sunda ini. Kalau dihitung dari masa berdirinya sampai sekarang itu lebih dari 1000 tahun itu, kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Di abad ke-7 kalau nggak salah itu. Dan betul itu salah satu pendirinya adalah Prabu Ritekan Dayun. Ritekan Dayun di luar deh ayah Jang, Sunda Galuh Purba. Sunda Galuh Purba. Tarus bawa. Itu mah Sunda Pakuan itu bukan? Sunda Purba eta Galuh Purba. Pokoknya nyangkutna ka Kutai. Ujang kebet. Kebet sejarah. Apanya di kebet itu? Sejarah. Sejarah? Nanti saya coba tanya ke Rahyang Jedar mah deh kalau begitu. Tanya ke Rahyang Jedar? Eta mah urang. Lah kan Aki Ki Jarot. Bedana naon? Oh sama. Dasar wakene. Atau saya tanya ke Pangeran Lodaya yang usianya jauh lebih tua itu. Oh, mangga. Mangganya? Mangga weh. Tapi Aki tahu nggak tentang Prabu Niskala Wastu Kencana? Itu kan salah satu Raja Galuh yang membawa kerajaan Galuh itu masa-masa kemasan pada waktu itu. Pang makmurna. Makanya nurun ke Pamanarasa. Prabu Siliwangi maksudnya? Amun nyeger zaman Bareto mah dulur jeung dulur para sewe. Loh, kenapa mereka sampai para sewe? Biasa Jang. Kekuasaan, harta, tahta, jabatan, dan awewe. Sama kayak Aki berarti. Itu beda, orang mah pas saya tahta orang mah. Lagi kenapa nggak jadi raja? Tumbung. Emang nggak ada keturunan raja, Ki. Orang lain keturunan raja, Jang, rakyat biasa. Oh, seperti itu. Oke lah kalau begitu, Ki. Tapi yang menarik ini, Ki, tentang Astana Gede. Jadi kan menurut penelitian di dalam ini nih, Ki, ini kan kita posisi pas di depan Astana Gede, Ki. Tapi saya pengen tahu sih, Ki. Nama bari lempang we kan, Jang ka jero. Poek, Ki, poek. Gelap ya lampu. Jangan itu. Bari lempang. Enggak, udah di sini aja. Nah, bari lempang. Wah, cerita sejarah. Nyekel kopi, bari ngudut. Asik, Jang. Telat. Ki, ini kan Astana Gede, Ki. Kalau bahasa Indonesianya Astana itu artinya apa sih, Ki? Apa istana atau pemakaman? Tadi Kang Ucep bilang bisa pemakaman, bisa istana, Ki. Ya. Iya, pemakaman, Jang. Pemakaman nih. Berarti memang di dalam ini ada kuburan nih, pekuburan. Aya. Selain itu apa tuh, Ki? Di dalam sana itu ada apa aja, Ki? Aya peninggalan-peninggalan batu sejarah. Oh, prasasti maksudnya. Dari peninggalan kerajaan Galuh. Kalau Galuh sendiri artinya itu apa sih? Galuh itu, Ki tahu nggak bahasa Indonesia anak Galuh teh naon? Galuh? Negeri nu damai, Jang. Negeri damai. Negeri Sunda teh negeri damai, negeri ramah, negeri nupang seueurna kamakmuran. Oh, tapi tadi Aki cerita raja-rajanya pada merebut kekuasaan, nggak damai buat rakyat. Kalau pemimpin pada perang, pada eta pas zamanan Niskala Wastu Kencana, eta kakarak makmur-makmurna, Jang. Oh, jadi waktu generasi-generasi awal aja pendirian kerajaan Galuh memang sempat terjadi pergesekan gitu maksudnya? Panaya campur tangan negeri Tionghoa. Tionghoa tuh saha teh? Saha Tionghoa? Anu menang election Indonesia tadi. Vietnam.
lain Vietnam yo. Ulang ngomong Cina, ini Cina. Tionghoa nu alus mah ami teu. Tionghoa pan ngenah jang am ngomong Cina, untung ngeunah. Tiongkok, negeri Tiongkok. Iya, zaman dulu dikenalnya Tiongkok, bukan Cina, Ki. Tionghoa jang. Kok Tionghoa? Tiongkok. Weh. Berdebat mau beres-beres. Tapi betul ya, kalau Galuh itu memang istilahnya penerus dari kerajaan Tarumanegara. Artinya itu Galuh itu ada setelah Tarumanegara runtuh, Ki. Jang. Weh. Kenapa memang? Kan tadi orang ngomong aya Galuh. Yang aya Galuh laleha. Aya Galuh Sekar Wangi. Sekar Kusuma. Jadi deui Galuh Astira. Aki dikasih tahu dari siapa itu? Padahal Aki belum lahir. Ya sajang, urang ka perpustakaan. Perpustakaan? Perpustakaan goib jang. Tapi betul nggak itu? Bari duduk ngawangkong, diuk di pojokan ngadaharan bolet. Bari maca sejarah kerajaan Sunda. Tapi betul nggak itu? Sebab sejarah itu kadang bisa dimanipulasi juga. Sejarah mah loba anu dirubah-rubah jang ku rambut beureum. Saha tuh rambut beureum? Londo. Walanda. Walanda mah keren, Londo. Masya Allah. Jadi seperti itu. Sejarah diputer-puter jang. Pusing dong itu sejarah diputer-puter. Ambil maneh lieur neanganana. Literasi. Lanjut. Liturasi. Literasi. Eta. Terasi weh lah pokoknya mah. Eta literasinya. Literasi. Diputer-puter jang. Seperti itu ya. Itu ulah penjajah itu berarti itu mengaburkan sejarah biar kita bangsa ini nggak tahu tentang sejarah yang asli dari tanah kelahiran kita. Wah, ini mesti diluruskan ini. Sejarah asli loba anu diputer-puter jang. Iya. Direkayasanya Jo. Bahkan memang masih ada peninggalan-peninggalan dari bangsa ini tuh keberadaan itu bukan di Indonesia, malah di luar negeri. Loba. Belum catatan-catatan sejarah itu. Sejarah peninggalan Prabu Siliwangi, Pamana Rasa, lobana di negeri Walanda. Loba jang. Tapi untung mahkota Binokasi masih bisa ada sampai sekarang, Ki. Untung eta jang. Itu, Ki. Makanya itu satu warisan budaya yang luar biasa itu, Ki. Masya Allah. Itu mahkota nomor berapa itu, Ki? Nomor berapa itu? Nomor 7. Kecil berarti nggak muat mas saya, Ki. Ujang salapannya. Iya. 7 jang. 7 kecil. Kayak kurang di gedean seutik. Jangan, Ki. Karena itu bukti sejarah, Ki. Yang kita harus jaga kelestariannya. Yang kita bisa pelajari bukan di generasi kita aja, tapi generasi anak cucu kita pun mereka masih mampu untuk mempelajari sejarah bangsa ini. Tadi Ujang neangan keraton Surawisesa. Iya, kan sampai sekarang belum ditemukan di mana sih titik keraton Surawisesa. Tapi apa namanya? Dengar Surawisesa mah anaknya Pamana Rasa jang. Iya, itu dia yang saya maksud. Apa namanya? Kalau dengar kata-kata Surawisesa itu identik dengan anaknya Prabu Siliwangi. Anaknya Ti Kentring Manik eta jang. Yang bener. Di Bejan tak percaya. Orang ngebet maca sejarah. Emang Prabu Siliwangi punya berapa istri? Sebab setahu saya Prabu Siliwangi punya anak Walang Sungsang, Nyi Subang Larang. Prabu Siliwangi anu kanyawan mah 7 jang. Itu yang ketahuan. Anu kanyawan? Yang nggak ketahuan? 148. Itu Pak Aki. Prabu Siliwangi mah enggak, Ki. Kalau saya baca sejarah tentang Prabu Siliwangi itu setidaknya ada 3 istri itu. Di antaranya Nyai Ambedkasi, terus Nyi Subang Larang ya. Yang tadi anaknya Larasantang, bukan Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang itu istri Prabu Siliwangi yang sudah memeluk ajaran Islam. Dan yang terakhir baru Kentring Manik.
anak dari Prabu Susuk Tunggal. Iki, itu punya anak berapa itu? Selain Surawisesa ada juga nggak? Hah? Selain Surawisesa? Ayah, Jang. Ada. Ayah. Masih ingat namanya, Ki? Hah? Namanya masih ingat? Namina. Hmm. Orang tengiringan sih. Nggak ngiringan ya? Orang mengiringan ke Nyi Subang Larang. Oh, berarti Aki lebih paham dari jalur Nyi Subang Larang. Yang katanya ada 3 anak ya. Walang Sungsang, Larasantang, dan Pangeran Sangara. Masya Allah. Oh, jadi Aki nggak ngikutin. Ini saya kasih tahu Ki ya. Aki mungkin belum baca sejarahnya itu. Itu adanya Surawisesa namanya Surosowan Ki. Iya. Yeah. Adina. Adina itu. Adina, Jang. Adina Surawisesa. Lain pamannya lain. Bukan. Mangganya sama apa namanya Maulana. Pamannya. Mamang. Anak Ki, itu adik kakak. Saya kumaha Ujang weh. Iya harus diluruskan. Ulah percaya omongan orang. Jadi akhirnya ketika Prabu Siliwangi telah mangkat itu, yang menjadi pewaris Pajajaran itu Surawisesa. Sedangkan adanya menjadi raja di Wahanten Girang. Oh, Jang. Yang ngedidik Maulana Hasanuddin. Weh. Makanya ketika Kesultanan Banten itu bikin keraton, namanya Keraton Surosowan. Untuk mengenang jasa dari kakeknya, Surosowan tadi. Gitu. Lagi bolos sekali belajar sejarah kemarin deh. Jang, bolos. Bolos? Wah, disetrap nanti itu. Masya Allah. Terus Ki, menyangkut Keraton Surawisesa. Kita kembali ke topik lagi nih. Kembali ke topik. Mas topik. Pik. Ulah teteriakan. Puting. Bukan dia nggak sadar itu. Oh. Jadi sebenarnya kalau menurut Aki nih dari sebangsa jin makhluk gaib itu Keraton Surosowan itu Keraton Surawisesa itu ada di mana? Di masa ayah di Kawali. Oh betul juga. Cocok berarti. Nilai 100. Ada di Kawali. Jang. Tapi Kawali kan luas Ki. Titiknya tuh di mana? Hah? Ini juga Astana Gede adanya di Kawali. Apakah di sini keratonnya? Ujang Bustomi? Ujang Bustomi. Ucep Bujani? Apa hubungannya sama Kang Ucep? Caritakeun atuh. Loh, emang Kang Ucep tahu? Hah? Kang Ucep tahu? Kakanda Prabu. Siapa ini? Kau, sini Cep. Waduh. Ente tahu sejarah malah nggak diceritain ke Ani gimana? Cerita. Apanya Ki yang cerita? Sejarah. Yang mana Ki? Cerita Kawali. Keraton Surawisesa. Mana nyaho? Cerita. Ini tahu belum Ki, kapan? Ini tahu dari mana Ki? Hah? Entah nyaho? Belum tahu. Geus balik ini belajar. Dia hafal sejarah aja kagak. Ayah mana? Cuma hafalnya bisnis. Buyut. Buyut sakit. Hah? Buyut Sunda. Oh, Masya Allah. Oh gitu. Keraton Surosowan teh Jang. Di Banten. Surosowan. Betul kan? Jang. Iya di Banten. Keraton Surosowan. Di Banten. Iya urang keur cerita. Keraton Surosowan. Nah, eta nyieun kerajaan di kurilingan ku parit. Iya betul. Sungai. Kerajaan Pajajaran di kurilingan ku parit sungai. Iya. Kerajaan Surawisesa. Keraton itu. Kerajaannya Galuh. Keraton. Keraton Surawisesa. Kerajaannya di kurilingan ku parit. Iya betul, sejarah memang mencatat seperti itu. Jadi yang jadi persoalan itu letaknya di mana? Di sini banyak parit juga. Ulin we ka situ Lengkong. Kenapa mesti situ Lengkong? Itu kan Panjalu. Hah? Panjalu mah di Kediri, Jang. Kerajaan Panjalu di Kediri.
Di sini juga ada kerajaan Panjalu. Lain kerajaan Panjalu mah, eta mah jalmi-jalmi anu di Kadiri kabur ka dieu. Pan aya gunung kabataraan. Gunung Suci, Gunung Sawal. Loba batu menhir di luhur. Tapi itu kerajaan Panjalu, Ki. Yang di sana, Ki. Situ Lengkong. Kerajaan Kawali, Galuh, eta keraton Surawisesa. Situ Lengkong. Dikurilingan ku paret. Yang di tengah itu. Nusa Larang eta mah. Hah? Nusa Larang ya, Pe? Makanya dilarang. Dilarang? Dilarang apa, Ki? Dilarang apa? Dilarang ungkap. Urang keceplosannya. Carita bobodoran eta mah. Nah. Urang nyontek kekebetan. Tapi sejarah nih, Ki, ya. Sejarah itu mencatat. Ini prasasanya ada. Daun lontarnya itu catatan sejarah itu ada. Bahwasanya posisi keraton Surawisesa itu ada di wilayah Kawali. Bukan di Panjalu. Ada di Kawali. Di Kawali. Situ Lengkong Kawali lain. Panjalu kalau sekarang. Bareto teh Kawali teh luas, Jang. Kerajaan Galuh bentuknya kos Kawali. Kawali teh naon? Wali. Wajan. Pengorengan. Anu kos si Jojo dijual. Pengorengan goceng gitu. Kos gitu, Jang. Bentuknya. Iya, kuali, saya paham. Jadi Kawali itu diambil dari kata kuali gitu. Bentuknya kos. Pengorengan dicegok teh, Jang. Dihandap. Dikurilingan ku parit-parit. Ayeuna teh. Keraton Surawisesa. Di situ Lengkong. Ini menarik untuk ditelusuri, Ki. Pokok pertama itu sebenarnya batasan wilayah Kawali zaman dulu. Zaman Wastu Kencana itu apa mencakup Panjalu atau tidak? Luas, Cang. Tapi ka Banjar. Kawali. Luas. Pan Ujang keur Bareto ka Ciung Wanara. Enggeus. Iya, Karang Kemulian. Eta kerajaan sa? Galuh. Galuh tepi ka dieu jauh teu? Deket, Ki. Lumayan, Jang. Oh, naik Yamaha. Wih. Lempang. Oh, jalan jauh, Ki. Zaman Bareto mah lempang, Jang. Sok we diurut dibongkar. Luas, Jang. Tepi ka situ Lengkong. Tapi menurut prasasti batu tulis memang Wastu Kencana itu kehidupan terakhirnya di situ di Nusa Larang. Persemedian apa disebutnya? Pinan istirahat terakhirnya itu. Amun Ujang hayang nyaho kerajaan Panjalu, Ujang nyieun ti piletik ka Kediri, Jang. Ke Kediri. Ujang ka Kediri ka kerajaan Singosari. Engke Ujang maca tah. Janji Jayabaya. Lah itu kan pendiri kerajaan Panjalu, Jayabaya. Puter. Enggak sih. PR lagi buat saya ini. Kerajaan Panjalu di Kediri. Air Langga. Itu mah kerajaan Kahuripan. Kan kita pada ungkap itu di Jolotundo. Itu cikal bakal kelahiran Prabu Erlangga. Eta teh buyut nanti dia kabeh, Jang. Buyut nanti dia kabeh. Jadi kerajaan di Jawa itu buyut mata airnya dari Sunda. Anak-anaknya tarus bawa mencar, Jang. Anak-anaknya tarus bawa mencar. Aya nu ka timur, ka selatan, ka utara, ka barat. Mencar. Ujang nyaon can tarus bawa? Tahu saya. Eta Raja Galuh Purba tahun 800-an. Dia itu kan Sunda Pakuan itu pendirinya ke Tarus Bawa kalau nggak salah. Sunda Purba. Di bejan Sunda Purba. Tapi tempatnya itu di Pakuan, Bogor. Di dia, Jang. Di sini? Cikal bakalnya di dia, di Kawali.
Oh, sejarah ku Wolondo diputer-puter jang. Ambi para sea wargi nu di timur jeung di barat. Padahal masa dulur kabeh. Sadulur sabuyut. Terus kenapa waktu Linggawangi pergi ke Majapahit, pasukannya bahkan semuanya itu dibunuh sama Majapahit kalau memang dari mereka semua asalnya dari Sunda? Eta ulana si Borokokok. Siapa Borokokok itu? Gajah goreng patut. Untung we geus Kenapa emang? emang? Tapi ulah dendamnya. Oh, Gajah Mada jang, Gajah Mada. Iya, itu kan masa lalu, Ki. Masa lalu. Nggak perlu kita dendam itu. Ulah bahas pamajikan orang, guys. Nggak apa-apa lagi. Cintaku hilang gara-gara Gajah Mada. Ulah dingin sinetron sia. Cintaku sinetron. Masya Allah. Naon, Ra? Tapi kan hikmahnya itu ketika istri Aki meninggal di Bubat itu Geus ulah bahas eta kerajaan Surawisesa, keraton Surawisesa, ulah pamajikan urang. Sedikit aja nih, Ki, sedikit. Kayak di jero aya nu pundung jang. Aki bongkok. Heeh. Kayak urang teh di jero. Enggak apa-apa, Ki. Ki mau nanya Ki. Oh, nanya tuh, Ki. Naon? Kang Prabu mau nanya tuh. Masya Dengerin. Allah. Ki, kan Prabu. itu Ki. Kan apa namanya tadi keraton Surawisesa itu ada di zaman Niskalawastu Kencana tuh Ki. Nah, kan nama Surawisesa itu anaknya Prabu Siliwangi. Kenapa bisa? Dan Prabu Siliwangi itu kan masih cucunya Niskalawastu Kencana. Eta nungin kerajaan Galuh nu sejahtera jadi naon teh ambi terniang-niang ambi menjadi naon teh jang kenangan manis dingin nami anakna teh Surawisesa keraton Surawisesa yang menghilang. Pantesan di dalam bait-bait batu tulis itu kan batu tulis yang bikin Surawisesa itu sempat menyebutkan nama buyutnya itu Niskalawastu Kencana di persemayaman Nusa Larang. Sejarahnya. Berarti Nusa Larang itu keraton Surawisesa itu. Keratonnya Wastu Kencana. Kan tadi orang Ini harus iya, tapi kan saya juga perlu bukti nanti. Bukti yang ditinggalkan sehingga kalau di situ dulu bekas keraton itu ada bekas-bekas, ada sisa-sisa. Sama ketika kita bahas keraton di Banten. Itu Sorosoan masih ada bekas-bekas. Keraton Pajajaran aya bekasnya. Ada Ki. Di mana? Di batu tulis. Saya pernah ngelihat batu na hungkul. Ada Ki, cuman sudah tertimbun tanah. Sarua di dieu ge. Aya geus katimbun tanah. Yakin Ki? Hah? Yakin Ra. Maneh we mau pacul gali eta sakelengkong. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.